Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu berkah untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta Engkau urapi kami semua anak-anak-Mu. Engkau penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias ya Tuhan Yesus. Dan penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua. Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara untuk menguatkan iman kami, untuk memberkati kami, untuk menyembuhkan kami bahkan Tuhan Yesus. Dan kami minta Engkau Allah Roh Kudus, Engkau kuatkan kami selalu, dan mana dalam merayakan penantian 10 hari ini, Engkau urapi dan penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu, terutama jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia dimanapun berada. Sayangi mereka ya Tuhan Yesus. Berikan mereka wibawa ilahi. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan selalu hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Yang apapun yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Dan terima kasih Tuhan Yesus, hamba percaya Engkau memberkati jemaat gereja Tiberias Indonesia yang sungguh-sungguh mau hidup di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Ya, pagi hari ini kita bersama-sama ya saudara sekalian. Kita dalam 10 hari ini menantikan Roh Kudus dicurahkan ya saudara sekalian. Nanti di hari ke-10 Pentakosta ya saudara. Jadi hari ke-50. Nah, jadi pagi ini saya akan membahas mengapa Roh Kudus harus dicurahkan. Karena 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus katakan nanti akan ada penolong yang lain ya saudara sekalian, yaitu akan dicurahkan Roh Kudus ya, rohnya Allah sendiri, roh Tuhan Yesus sendiri. Dalam 10 hari ini akan dicurahkan. Jadi orang-orang pada murid-muridnya dan orang-orang waktu yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga menunggu ya saudara sekalian. Dan itu saya bacakan ya, Tuhan Yesus pernah mengatakan di Yohanes 14 ayat 15 sampai 17, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Yang maksudnya ini adalah Roh Kudus ya saudara sekalian. Nah, ayat ini menegaskan bahwa Tuhan Yesus berjanji untuk memberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Janji itu bersifat pribadi ya saudara sekalian, pribadi kita yang diberikan secara khusus, yang mana nilainya sangat tinggi dan mulia. Allah itu tidak pernah berubah, selalu benar, selalu setia dalam janjinya saudara. Setiap pada janjinya pasti akan digenapi. Juga halnya dengan janji tentang Roh Kudus, Tuhan pasti menepatinya. Roh Kudus adalah kekuasaan dari tempat tinggi, di mana terdapat perkara-perkara sorgawi. Nabi Yesaya pernah katakan bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka akan terbang seperti Raja Wali. Raja Wali tidak terbang di tempat rendah, tetapi Raja Wali di tempat yang tinggi. Jadi Nabi Yesaya pernah katakan bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Itu pasti saudara sekalian. Dan kekuatan kita bisa kita dapatkan oleh kuasa Roh Kudus.
dan membuat kita yakin bahwa kita dapat menanggung segala perkara di dalam Dia. Yesus memberi kekuatan kita melalui Roh Kudus-Nya, saudara sekalian. Nah, coba sekarang Argo bacakan Yohanes 1 ayat 12. Argo, Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Yohanes 1 ayat 12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, saudara sekalian. Jadi hal nomor satu mengapa Roh Kudus harus dicurahkan, ya. Mengapa Roh Kudus harus dicurahkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus? Karena satu, Roh Kudus memberi kuasa untuk kita menjadi anak-anak Allah. Yang dimaksud dengan semua orang, ya, karena Tuhan Yesus katakan, ya, semua orang, ya, semua orang. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yang dimaksud dengan kata-kata semua orang dalam ayat ini adalah orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Sebagai orang percaya kita diberi hak istimewa, yaitu menerima kuasa. Kuasa tersebut akan mensahkan kita sebagai anak-anak Allah, saudara sekalian. Dan kuasa itu adalah kuasa Roh Kudus. Dan kuasa itu adalah Roh Kudus, ya saudara sekalian. Tugas Roh Kudus adalah membawa kita kembali menjadi anak-anak Allah. Sebagaimana di Roma 8 ayat 14-15 katakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat ini menegaskan bahwa yang membuat kita berseru, ya Aba, ya Bapa, ya, begitu dekatnya, ya, adalah Roh Kudus, saudara sekalian. Ya, saya ulangi, ayat ini menegaskan bahwa bahwa kita selalu berseru, Bapa, ya, Bapa dalam nama Yesus, ya Aba, ya Bapa, adalah Roh Kudus. Sehingga kita akan senang untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Sebab Roh Kudus telah meyakinkan hati nurani kita. Roh Kudus akan memberi otoritas untuk melakukan apa yang Allah inginkan dalam hidup kita, saudara. Jadi hal pertama, mengapa Roh Kudus harus dicurahkan adalah satu, Roh Kudus memberi kuasa untuk kita menjadi anak-anak Allah. Kemudian Argo bacakan Efesus 3 ayat 16, Argo. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Efesus 3 ayat 16 katakan, aku berdoa supaya Ia, Yesus, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi hal yang kedua mengapa Roh Kudus harus dicurahkan, karena kedua, Roh Kudus membuat kita mempunyai sifat kudus. Kekudusan adalah bukan sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Kekudusan adalah keindahan. Banyak orang menganggap dirinya tidak bisa kudus. Ya, memang untuk hidup dalam kekudusan kita harus belajar, ya, dari Tuhan Yesus, saudara sekalian. Sekalipun Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa, tetapi hal itu tidak menurunkan kekudusannya. Sebab Allah itu kudus. Nah, tapi dia Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Nah, kita juga harus bisa. Kita harus bisa berubah dari orang yang tidak kudus menjadi orang yang kudus. Yaitu melalui kuasa Roh Kudus. Kita bergaul juga dengan orang yang tidak kudus atau orang yang salah atau berdosa, ya saudara sekalian. Ya, kita tidak harus ikut berdosa, saudara sekalian. Kita harus bisa berubah dari orang yang tidak kudus menjadi orang yang kudus, yaitu melalui kuasa Roh Kudus. Ayat firman Tuhan di Efesus 3 ayat 16 tadi katakan bahwa Roh Kudus akan menguatkan
setiap firman Tuhan di dalam batin kita, meneguhkan hati nurani kita, dan memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa, saudara. Kepenuhan Roh Kudus akan membuat iman kita semakin teguh dan kuat, sehingga cara kita berpikir, berkata-kata, dan bertindak selalu didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dengan kata lain, saudara sekalian, kita bisa hidup tidak mau berbuat dosa bila kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga setiap hari pikiran kita adalah pikiran kudus, perkataan kita kata-kata yang kudus, dan juga perilaku kita juga kudus. Jadi hal yang kedua, mengapa Roh Kudus harus dicurahkan, yaitu Roh Kudus membuat kita mempunyai sifat kudus, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. Argo. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6 katakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, yaitu Roh Kudus itu tadi, saudara sekalian. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Jadi hal yang ketiga, saudara sekalian, mengapa Roh Kudus harus dicurahkan? Karena Roh Kudus membuat kita bisa melawan atau kalahkan iblis atau kejahatan, saudara sekalian. Dari firman Tuhan tadi katakan bahwa membuat kita, ya, yang membuat kita, ya saudara sekalian, dikalahkan oleh kuasa gelap atau iblis adalah karena kita masih hidup menggunakan cara-cara dunia. Iblis tahu kelemahan kita, namun kita kadang-kadang tidak bisa melihat iblis, saudara. Firman Tuhan mengajarkan agar kita melawan iblis, kita bisa kalahkan iblis kalau Roh Kudus turun ke atas kita, saudara sekalian. Di Efesus 6 ayat 11-12 katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, saudara. Ayat ini menjelaskan ada perlengkapan senjata Allah untuk kita bisa melawan tipu muslihat iblis, ya saudara sekalian. Di 1 Yohanes 4 ayat 4 katakan, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia, saudara sekalian. Jadi ini ayat menegaskan bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia. Jadi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan dapat melawan segala roh jahat. Jadi hal ketiga mengapa Roh Kudus harus dicurahkan, saudara sekalian. Roh Kudus membuat kita bisa melawan atau kalahkan iblis atau kejahatan, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Kisah Rasul 1 ayat 8, Argo. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih.
Kisah Para Rasul 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hal nomor 4, saudara sekalian, mengapa Roh Kudus harus dicurahkan, saudara sekalian? Karena Roh Kudus memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan Yesus, saudara sekalian. Kata kuasa di sini berarti kuasa mengadakan tanda-tanda mujizat Allah atau tanda-tanda heran, ya saudara sekalian. Di Markus 16 ayat 17 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dan mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh, saudara sekalian. Ayat ini tadi terangkan bahwa bila seorang anak Tuhan tidak menjadi saksi Tuhan, maka tanda-tanda heran atau mujizat tidak akan bekerja, saudara sekalian. Tapi kalau kita mau menjadi saksi Tuhan, maka tanda-tanda heran akan terjadi, ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Makanya kita harus mau menjadi saksi Tuhan. Nah, jadi mau hidup benar-benar dalam Tuhan, dan tanda-tanda heran atau kuasa mujizat akan mengikuti kita, akan terjadi dalam hidup kita. Kata saksi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi, dalam bahasa Yunani itu ditulisnya martus, ya saudara sekalian, yang berarti adalah martir. Martir itu adalah seorang saksi yang mati bagi dirinya agar Kristus hidup di dalam kehidupannya, ya saudara sekalian. Martir adalah seorang saksi yang mati bagi dirinya sendiri agar Kristus atau Yesus hidup dalam kehidupannya. Di Galatia ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah Yesus, artinya, ya saudara sekalian, mau menjadi saksi Yesus, ya saudara sekalian. Nah, di Galatia 2 ayat 20 ini dapat katakan bahwa untuk menjadi martir, ya, ini artinya martir. Jadi Yesus harus benar-benar hidup di dalam kita, saudara sekalian, untuk kita menjadi saksi. Ini bukan saja mengenai seseorang atau kita yang selalu mau memberitakan Yesus saja, tetapi kita juga siap untuk menjadi orang-orang lain untuk mendapatkan keselamatan di dalam Yesus, ya saudara sekalian. Kita juga siap untuk mau menjadikan orang lain selamat, saudara sekalian, ya, untuk mendapatkan keselamatan di dalam Yesus. Menjadi saksi berarti kita menjadi penebus-penebus juga bagi orang lain, seperti Tuhan Yesus bersaksi bagi dunia ini. Tuhan Yesuslah mati di atas kayu salib bagi kita. Seperti itulah seharusnya kita menjadi seorang saksi Tuhan. Mari saudara, supaya orang percaya, ya, kita sebagai orang percaya, mari kita berdoa dan minta kepada Tuhan Yesus agar kita selalu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Bukan hanya sebatas misalnya menjadi punya bahasa roh, ya, bisa bahasa roh, ya saudara sekalian, karena tadi dikatakan, ya saudara, di Markus 16 ayat 17, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Kita sebagai anak Allah yang menjadikan kita manusia yang punya hidup kudus untuk mampu melawan kalahkan iblis, saudara sekalian, ya. Tetapi kita yang selalu dipenuhi Roh Kudus, bukan hanya sebatas bisa berbahasa roh saja, saudara sekalian, tetapi kita anak Allah yang menjadikan kita juga manusia yang punya sifat kudus untuk mampu melawan kuasa iblis. Dan kita memiliki kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus, saudara sekalian. Jadi hal yang keempat mengapa Roh Kudus harus dicurahkan, yaitu Roh Kudus memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Jadi mengapa Roh Kudus harus dicurahkan, saudara sekalian? Satu, Roh Kudus memberi kuasa untuk kita menjadi anak-anak Allah. Kita diberi hak istimewa, yaitu menerima kuasa.
Roh Kudus membawa kita menjadi anak Allah. Roh Kudus akan memberi otoritas kepada kita, ya saudara sekalian, dalam kehidupan ini. Dan kemudian kedua, mengapa Roh Kudus harus dicurahkan? Roh Kudus membuat kita mempunyai sifat kudus. Ini penting, saudara. Kekudusan itu bisa kita lakukan. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Juga kekudusan itu memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa, saudara sekalian. Kemudian kepenuhan Roh Kudus membuat iman kita semakin teguh dan kuat, saudara. Roh Kudus yang ketiga adalah juga membuat kita bisa melawan atau kalahkan iblis atau kejahatan. Ada perlengkapan senjata Allah yang harus kita kenakan. Roh Kudus ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh Kudus memampukan kita melawan roh jahat, saudara sekalian. Dan yang keempat, mengapa Roh Kudus harus dicurahkan? Roh Kudus memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Saksi berarti martir, yang mati terhadap diri sendiri supaya Kristus yang hidup atau Yesus yang hidup di dalam hidup kita. Menjadi saksi juga mau menjadi penebus bagi orang-orang lain, saudara sekalian, ya. Itu. Kemudian Roh Kudus akan memberikan kuasa kita menjadi saksi, yaitu martir tadi, saudara sekalian. Kita akan kuat, kita akan teguh, kita ingin memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Jadi tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga, saudara sekalian, ya. Roh Kudus, ya, Tuhan Yesus naik ke sorga, kemudian mencurahkan Roh Kudusnya, berjanji mencurahkan Roh Kudusnya. Dan mengapa Roh Kudus harus dicurahkan? Yaitu satu, Roh Kudus memberi kuasa untuk kita menjadi anak-anak Allah. Kedua, Roh Kudus membuat kita mempunyai sifat kudus. Yang ketiga, Roh Kudus mempunyai kita bisa melawan atau kalahkan iblis atau kejahatan. Dan kemudian Roh Kudus memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Itulah saudara sekalian, dalam penantian kita 10 hari ini, ya, mulai hari Kamis kemarin, saudara sekalian, sampai hari Minggu nanti tanggal 19 Mei, kita adakan doa untuk menantikan Roh Kudus, ya saudara sekalian, yang mana setiap 10 hari ini ada live streaming, ya saudara sekalian, dan saudara juga bisa hadir di onsite, ya, di gereja, yang mana jadwalnya ada di website, ya saudara sekalian, dan sudah di-share kan kepada saudara, jadi saudara bisa datang untuk mengikutinya. Marilah kita selalu mau dipenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita dengan Roh Kudus, ya saudara sekalian. Ya, itu janji Tuhan, karena Roh Kudus akan diam di dalam kita, menyertai kita selama-lamanya. Jadi Allah naik ke sorga, ya, menyediakan rumah kepada kita di sorga. Tetapi untuk penggantinya Tuhan Yesus, atau waktu di bumi itu, Dia curahkan rohnya sendiri untuk mendampingi kita pribadi demi pribadi, saudara sekalian, ya. Itu sungguh luar biasa, dan kita harus merasakan dan kita harus menghidupi Roh Kudus di dalam kita, dan kita harus menghidupi firman itu dalam hidup kita, saudara sekalian. Marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian, menjadi pelaku firman dan menyenangkan hati Allah, tidak mendukakan hati Allah, juga tidak mendukakan hati sesama. Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, karena Dia sudah sedang menyiapkan rumah bagi kita di sorga, saudara. Dan Dia berjanji akan datang kembali menjemput kita, saudara sekalian. Nah, untuk itu Dia menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Nah, kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian kedua atau kematian kekal, yaitu lautan api selama-lamanya, saudara sekalian. Itu di Wahyu 20 ayat 14 sampai 15. Dan Tuhan Yesus katakan, masuklah, berjuanglah masuk pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan. Kita harus hati-hati, saudara sekalian. Kita berjuang menjadi anak Tuhan Yesus yang hidup sepenuh-penuhnya dalam Dia, dan apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudusnya, biarlah memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita untuk kita bisa untuk hidup kudus, hidup benar, saudara sekalian, ya. Kita punya kuasa sebagai anak-anak Allah, saudara sekalian. Dan kemudian Tuhan Yesus katakan di Wahyu 3 ayat 20, barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara. Dan kemudian juga Tuhan Yesus
mau untuk kita selalu mengingat karya keselamatannya yang Dia telah kerjakan untuk kita. Dia sudah menyelamatkan kita, menebus dosa kita. Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, yaitu kita selalu menyatu dengan tubuh darahnya senantiasa. Ya saudara sekalian, janji Tuhan Yesus kalau kita menyatu dengan tubuh darahnya, Tuhan Yesus ada dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal yang spektakuler atau mujizat pasti selalu bisa terjadi. Amin saudara sekalian, ada Tuhan Yesus di dalam kita. Ya dan amin. Dan Tuhan Yesus juga katakan, minta apa saja maka akan diberikan. Otomatis kita tidak akan minta yang tidak-tidak, tapi kita akan minta yang memuliakan Tuhan Yesus saudara sekalian. Ya itulah saudara sekalian, kita hidup sebagai anak Tuhan. Banyak pertanyaan mungkin, atau karena belum mengalami Tuhan ya saudara sekalian. Tetapi imani, bacalah firman Tuhan saudara sekalian. Pelajari firman Tuhan, renungkan dan lakukan. Petrus pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus, kami sudah mengikutkan engkau, kami sudah mengikut engkau, apa yang akan kami peroleh? Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, kamu akan memerintah bersama-sama dengan aku, kamu akan dibalas 100 kali lipat, dan akan hidup kekal, saudara sekalian. Nah, itulah hidup kekal yang kita kejar. Kita hidup di dunia ini sementara, saudara sekalian, tapi ini persiapan untuk kita menuju kepada kekekalan. Untuk itu, marilah kita, sebagaimana sekarang Roh Kudus sedang kita nantikan, sedang kita setelah pelajari Roh Kudus, kita selalu diminta dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara sekalian. Nah, itu ada 4 hal mengapa Roh Kudus harus dicurahkan. 1, Roh Kudus memberi kuasa kepada kita untuk menjadi anak-anak Allah. Kita diberi hak istimewa, yaitu menerima kuasa dan wibawa surga, kita dapat melakukan mujizat. Roh Kudus membawa kita menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus akan memberi otoritas kepada kita. Dan kemudian kedua, Roh Kudus membuat kita mempunyai sifat kudus. Kekudusan kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Kita terus belajar dari Tuhan Yesus. Dan kemudian memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa, kekudusan itu. Saudara sekalian, juga Roh Kudus ya, memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa. Kemudian kepenuhan Roh Kudus membuat iman kita semakin teguh dan kuat, saudara. Roh Kudus juga membuat kita bisa melawan atau kalahkan iblis, itu yang ketiga, atau kejahatan. Ada perlengkapan senjata Allah. Roh Kudus ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, saudara. Roh Kudus memampukan kita melawan roh jahat. Dan kemudian Roh Kudus yang keempat adalah memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan Yesus, yang artinya martir, mati terhadap diri kita sendiri supaya Yesus yang hidup di dalam kita, dan menjadi saksi, mau menjadi penebus bagi orang lain untuk orang lain dapat menerima keselamatan, saudara sekalian. Kemudian juga Roh Kudus akan memberi kuasa kita untuk menjadi saksi yang teguh, saudara sekalian, menjadi saksi yang sungguh-sungguh selama hidup kita. Tuhan Yesus katakan, pergilah kamu sampai ke ujung bumi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarkanlah apa-apa yang aku ajarkan kepadamu, kepada mereka ya. Dan kemudian baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, maka aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu permintaan Tuhan Yesus, itu amanat agung Tuhan Yesus, saudara sekalian. Jadi penting bagi kita menjadi Injil yang terbuka, menjadi saksi Kristus yang dapat dibaca oleh setiap orang, bahwa inilah kita anak Tuhan Yesus yang hidup menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan hati sesama. Artinya kita menjadi saksi bagi orang lain yang dapat melihat kita anak Tuhan, dan mereka akan memuliakan Tuhan Yesus, bahkan ikut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saudara sekalian. Saya percaya kita semua mau hidup memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.